Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Summa asma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sehat kita, bagaimanapun kuat tubuh kita, tetapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, kita tidak akan mau melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke rumah Allah ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya pada hakikatnya kita yang hadir ini adalah hidup kita untuk Allah, tetapi yang dunia adalah untuk kita. Kita untuk Allah, dunia adalah untuk kita. Kenapa demikian? Karena yang dunia ini, kata pepatah Arab, ad-dunya mal'un, mal'unatun ma fiha illa alimun wa muta'allimun. Yang dunia ini dilaknat oleh Allah serta isi-isinya, illa, ada kecuali manusia yang tidak dilaknat oleh Allah. Ada 3 perkaranya. Yang pertama sekali adalah alimun, orang alim, wa muta'allimun, dan orang yang tidak berilmu. Orang alim memberikan ilmunya, kemudian orang yang tidak memiliki ilmu sekurang-kurangnya mau mendengarkan ilmu. Kemudian yang terakhir, illa bizikrillah, kecuali yang tidak dilaknat oleh Allah juga adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Karena jamaah subuh yang berbahagia, yang pencemburu itu bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, tetapi yang pencemburu itu adalah Allah. Kepada siapa? Kepada kita semua. Allah itu amat cemburu apabila manusia ingat selain dari Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, termasuklah kita orang-orang pilihan dari Allah. Orang Islam banyak, tetapi orang yang beriman itulah orang yang mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Itulah bedanya orang Islam dengan orang yang beriman. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beriman. Yakin kita dengan hari akhirat. Karena dunia ini adalah hanya tempat singgah kita sebentar. Kalau dunia ini kita tahu tempat singgah kita, maka kita harus persiapkan jangan sampai rugi besok di akhirat. Apa kalimat-kalimat orang yang rugi di akhirat besok? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na
na'mal solihan inna muqinun. Besok orang yang dalam kubur itu dia tahu hanya dia terbangunnya seketika dia dalam kubur. Tetapi insya Allah orang yang beribadah kepada Allah, dia tidak tidur lagi karena dia sudah bangun di dunia beramal ibadah. Pas dia nanti ditanya oleh malaikat, yang akan menjawab bukan kita yang akan menjawab, tapi amalan ibadah yang kita perbuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita adalah termasuk orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang menyelamatkan manusia. Yang pertama itu adalah yang harus kita lakukan adalah iman dulu. Iman itu diibaratkan dengan tanaman dengan tanah. Yang iman itu seperti apa? Adalah tanah yang subur. Tanah yang subur itu adalah ibaratkan iman. Kemudian dia akan ditanam. Dengan apa dia ditanam? Adalah ditanam contohnya sawit, atau contohnya kelapa, atau contohnya pohon karet. Kita tanam dia adalah di tempat yang subur. Tanah yang subur ini adalah namanya tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. Kemudian setelah kita tanam, yang fikihnya adalah tumbuhan. Setelah tumbuhan ini hidup, dia baru hidup di tanah yang subur, di tauhid yang bagus, di tauhid yang mantap. Kalau tauhidnya bisa digoyangkan, berarti dia tumbuh di tanah yang gersang. Dia di antara 2, di antara muaidui mati, moji-oji tibo baso sentajo. Kemudian yang terakhir, setelah ada tumbuhannya bagus dan tanahnya subur, tetapi rupanya pagarnya, pagar itu jangan Bapak Ibu sekalian, tasawuf itu adalah sifat. Yang sifat inilah yang akan menjaga tanaman yang kita tanam di tanah yang subur. Salah satu aja yang rusak, itu akan habis semua tanaman. Tanah ndak subur gersang, walaupun rancak bibit 50.000 bibit sawit, kalau ndak 75.000 sebatang. Tapi tanah gersang, tauhidnya ndak ada, berkeyakinan ke Tuhan tuh ragu-ragu, lah iyo mati dan ndak ya. Padahal orang baru potang lah mati orang. Sudah itu sedang minum kopi lah mati orang. Sudah itu apa boleh? Setelah itu elok lah rancak kedua-dua, lah elok tumbuhannya, lah elok tanahnya. Tapi rupanya sifat awak. Yang sifat iko yang harus awak jago. Apa yang paling rancak sifat Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama sabar. Kalaulah sabar itu awak, apapun yang awak lakukan karena awak beribadah hanya untuk Allah. Sabar itu terbagi 3 loh. Ndak lo cukup cie sabar itu loh. Siapa yang sabar dia di atas taat, diberi lo derajat di Allah Ta'ala. Taatnya apa? Taat itu adalah ahabbul a'mali ilallah wa atmuha wa inqallah. Allah itu sayangnya kepada hambanya, Allah itu beribadahnya walaupun sangene sudah sembahyang baca ayat 3 ayat, tapi tori sampai khatam Al-Quran, tori berkelanjutan terus. Kemudian jangan wak seperti iko malam iko sholat tahajudnya 10 rakaat, malam iswa nolol ya. Nah sudah tuh malam iswa perakaat lah. Yang rancak walaupun 2 rakaat, tetapi terus kita lakukan. Itu lebih yang rancak di sisi Allah. Ahabbul a'mali ilallah wa atmuha wa inqallah.
Sayang Allah Ta'ala itu kepada ibadah manusia, walaupun sedikit tetapi terus berkelanjutan. Kemudian orang sabar di atas taat itu diberi Allah Ta'ala 300 derajatnya. Kemudian adalah sabar di atas bala musibah. Kalau di hati musibah tuh biasanya awak sekurang-kurangnya menangi. Kalau ndak menangi, awak bisa lo membunuh orang. Kalau awak ndak sabar. Tapi kalau sabar awak sekurang-kurangnya, contoh bini awak diganggu dia orang atau anak awak diganggu dia orang, awak harus sabar. Siapa yang sabar di atas diganggu tadi itu diberi derajatnya 600 derajat. Apa lebih tinggi orang beribadah, lebih tinggi orang yang sabar di atas musibah. Karena sabar di atas ibadah hanya sengene diberi 300 derajat. Tapi kalau sabar itu di atas musibah hanya sekali-sekali dibonyo. Disitulah diuji iman awak, laiba iman atau indah. Maka ujian sabar di atas musibah tadi derajatnya lebih tinggi daripada sabar di atas taat. Kemudian yang terakhir sabarnya yang ketiga adalah di atas maksiat. Jadi yang di atas maksiat tu wakotu wado. Contohnya untuk mencilok mah. Tapi paling sonanga durian di tepi jalan. Tapi kini lewat tobang durian banyak. Nah ada durian tepi jalan yang begini ya. Jadi sabar di atas maksiat itu ukuran durian gue bisa awak bawa balik, tapi tidak jadi awak bawa balik roh. Awak anggap tidak punya awak, itu punya orang. Tapi kalau itu awak anggap tidak ada sabar di atas maksiat, itu akan diuji oleh Allah Ta'ala sekali-sekali juga diujinya oleh Allah Ta'ala. Dan itu lebih tinggi derajatnya di atas maksiat. Jadi kalau orang sabar di atas maksiat, maka diberi 900 derajat di Allah Ta'ala. Jadi awak tinggal memilih di dunia nya, tinggal memilih yang elok atau yang buruk, yang jahat. Sama Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tuju di awak, pasti awak ingin yang terbaik untuk diri awak. Bapak Ibu sholat subuh yang berbahagia, yang dunia go kiro-kiro, yang untuk awak tidak banyak. Contohnya yang untuk awak wajah go dan awak ketujuh awak dari kene sampai godang cuy itu wajah awak. Nyonya seperti itu. Yang ketujuh di awak kalau seperti awak di kini baju awak ada yang serupa gini. Tapi kebesaran Allah itu, apa kebesaran Allah tidak ada serupa wajah awak. Ukuran baju pun tidak serupa. Seperti itulah bisu awak di akhirat. Di akhirat tu bisu tompe awak tidak sama. Tompe awak tu tergantung ibadah, amalan ibadah yang awak lakukan. Ibadah awak banyak, awak duit, iyo banyak lah bisu imbalan yang dapat di awak. Kalau yo sangene lah. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan awak anggap ibadah awak iko yang awak lakukan adalah untuk masuk awak kasar hukum. Jadi awak beribadah, bapaknya beribadah. Ada Rabiatul Adawiyah, seorang perempuan. Rabiatul Adawiyah itu, Bapak Ibu sekalian, inyo beribadah, ya Allah, seandainya aku beribadah untuk hanya melihat manusia nampak di orang banyak, ya Allah, ria ya Allah, maka masuk lampu ke dalam neraka. Jikalau ambo dek takut karena rokok takutnya dek beribadah awak di lantaran takut karena rokok, maka awak, ya Allah ya Tuhan, kata Rabiatul Adawiyah, janganlah engkau ya Allah
sekurang-kurangnya ambo ya Allah, ambo tak ingin lo takut di neraka, tak seperti itu. Tapi apa? Karena Allah. Jadi apa yang nikmat yang paling rancak bisuak Bapak Ibu sekalian, nikmat yang paling terbaik itu untuk manusia adalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian tasawuf yang kedua, sifat yang kedua boleh. Tasawuf itu disamakan dengan sifat. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian orang tua-tua itu mengaji tasawuf ke surau, tidak seperti itu. Yang orang tasawuf itu adalah sifatnya yang dipailok. Kemudian setelah sabar boleh, sabar setelah itu namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup apapun yang diberi oleh Allah kawan. Jadi orang yang kaya itu bukan yang kaya harta, tapi kata Rasulullah, warda bima qasamallahu laka. Orang yang redo dengan apapun yang diberi di Allah Ta'ala kainya. Walaupun banyak harta, tapi tidak tersangkut ke harta. Walau inyo pun musikin, inyo menganggap itu adalah yang terbaik untuk inyo. Jadi kalau orang yang benar-benar beriman itu apa? Sifatnya qanaah iko sama dengan zuhud. Zuhud itu apa? Izhad fid dunya. Zuhud awak ke dunia, yuhabbukallah, Allah akan sayang kau. Izhad fi aidin nas, yuhab bukan nas. Zuhud di tangan manusia, awak akan disayang di manusia. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Izhad di dunia itu, zuhud dengan dunia itu, awak dengan dunia itu bukan benci awak, tetapi awak lakukan apa yang bisa awak lakukan, apa dan awak pedapik itu adalah datangnya dari Allah. Jadi zuhud itu bukan mengartikan benci, tetapi nyendak sangkut dunia itu ke hatinya. Contoh, bila awak terasa takwiknya dengan kehilangan, sakatiku awak kehilangan orang tua awak meninggal dunia, baru terasa awak. Bila baru terasanya orang tua tu elok, katiko inyo tak ada. Macam itulah awak dalam kesehatan awak. Bila terasonyo gigi itu nikmat, sakatiko awak laka cabut gigi atau sakit gigi, baru ingin awak nikmat gigi. Sudah itu mulai mato contohnya. Nikmat mato itu terasonyo bila katiko awak lah sakit mato. Kalau lah sakit mato, rancak rupanya berapa ya? Kalimponan aja lah dulu. Kalimponan tu awak raso tahun raso, apalagi lalu kolo mata awak. Padahal diberi doa Ta'ala hanya sebentar, hanya sesaat, tetapi awak merasa kesulitannya amat panjang. Kemudian setelah itu qanaah. Jadi kalau zuhud itu, zuhud pada tangan manusia. Contoh ibu-ibu sekalian, awak di bakawan apa kata Rasulullah, yang elo itu kalau sesama muslim itu yang rancak diberian ke orang. Apa yang awak sayangi diberian ke orang. Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Izhad fi aidin nas, zuhud yang ada di tangan manusia. Contoh handphone ambo cie, diminta lo dek kawan, kiro-kiro lagi sayang ambo kayaknya, tidak ada. Seperti itulah. Jadi awak zuhud itu artinya awak tidak terpengaruh ada handphone orang punya rupo, tidak awak punya. Jadi kalau zuhud fi aidin nas, zuhud awak yang di tangan manusia, tidak ada menyinggung dengan awak. Itu manusia akan sayang awak. Seperti itulah dengan Allah Ta'ala.
banyak awak mengingat Allah, banyak awak bertasbih kepada Allah, yang untung dak Allah Ta'ala loh, yang untung diri awak surang, karena yang itu kebaikan hanya untuk diri awak. Setelah itu apa yang rancak Bapak Ibu sekalian? Warak. Yang warak itu yang paling sulit, karena Rasulullah yang memiliki warak itu nyonya. Yang Rasulullah itu bedanya dengan awak. Waraknya Rasulullah itu yang dalam artian warak, inyo adalah terpelihara dari sekalian yang haram. Itu yang warak. Tidak pernah mencilok, tidak pernah berjudi, tidak pernah berbuat maksiat. Itu yang warak. Yang waraknya Rasulullah tidak seperti itu. Yang sewaraknya Rasulullah itu lebih kecil. Apa itu makruh? Yang makruh tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Kalau ada boleh jengkol, itu kan rasul-rasulkan rumah dalam membunuh. Padahal itu makruh. Kalau Rasulullah tak pernah. Yang namanya makruh, jangankan yang haram. Jadi tidak ada dilakukan di Rasulullah karena warak. Jadi yang terakhir itu yang paling elok sifat apa? Sifat redo. Jadi yang redo itu apanya? Beribadah itu tidak karena awak awak beribadah itu tidak awak pada hakikatnya beribadah Siapa yang berhakikatnya beribadah itu adalah anggota tubuh awak hanya menggarinya. Hanya menggari telinga awak digarikan oleh Allah. Kemudian mata awak diperlihatkan oleh Allah. Telinga awak mendengar diperdengarkan oleh Allah. Kalau awak berjalan, awak diperjalankan, ada yang memperjalankan awak. Jadi siapa yang harus awak ingat? Yang paling ingat diutama sekali adalah Allah. Kamanapun awak koi, awak dengan Allah. Lantaran itu dimulai perkataan ucapan itu dengan bismillah. Karena awak berusaha pun bagaimanapun awak usaha, indah jinya Allah Ta'ala, ini tidak tahu mau terjadi. Tetapi kalau sesuai rencana awak dengan direncanakan Allah, walaupun awak tak nondak, tetap akan diberi di Allah Ta'ala. Jadi awak hanya tinggal untuk usaha. Usaha awak tadi pasti awak ingin yang elok, pasti lo ingin awak yang untung. Yang untung itu pasti elok. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak yang dunia itu adalah orang saking pintarnya manusia Tuhan, sehingga IQ-nya melebihi dari yang lain. Jadi IQ-nya melebihi dari yang lain, tiba dalam dirinya sombong. Bapak sombongnya Bapak Ibu sekalian ada contohnya Sidahri. Sidahri itu tentang tauhidnya tanah yang subur tadi. Lah rancak ilmu lah banyak, tetapi nyo keluar dari agama Islam. Sidahri tadi itu semuanya loh. Kilengo seperti iko lah kilengonya ulama-ulama besar. 70 orang ulama bisa dikalahkan. Itu saking EQ-nya tinggi menurut inyo. Jadi siapa yang paling buruk Bapak Ibu sekalian? Orang yang paling buruk adalah orang yang mengaku dirinya yang paling benar. Contoh, ambola yang paling benar Ustaz. Ambola yang paling elok. Ambola yang paling betul. Orang itulah mengakui dirinya yang paling benar. Disitulah kesalahan yang paling mudah. Sidahri, bapo kesalahan Sidahri, inyo batanyonyo ndak kurang-kurang lo tanya orang sama nawanya. Paling senang pertanyaannya. Apanya Dahri? Di mana Allah ini? Senang pertanyaannya. Suai. Pagi hari. Jadi di mana Allah kini? Senang pertanyaannya. Pertanyaan senang. Ya. Sudah itu yang kedua,
Yang kedua, apa sebelum Allah dan apa sesudah Allah. Nah, sunangnya. Jadi yang itu tuh ibu sekalian, inyo mengalahkan 70 orang ulama, termasuk Imam Malik kalah ini. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, apa karojo Allah ini? Nah, sunangnya pertanyaannya. Apa kan indah 70 orang ulama dikalahkan Dek Sidahri. Jadi 70 orang ulama lo diundurkan waktu karena ndak soda hari sehari lo. Iyo tayo baliklah Imam Malik beserta muridnya. Jadi Imam Malik iko suatu saat siapa murid Imam Malik? Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal kok imam yang paling ketek. Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi meninggal dunia. Jadi nyoba saatnya Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Malik dikalahkan deinyo di Sidahri. Jadi iyo yang Ahmad bin Hambal murid dari Imam Malik. Mimpi malam deko. Guru, aku mimpi malam guru. Aku mimpi engkau wahai Ahmad bin Hambal. Aku bermimpi habislah tumbuhan yang di sekeliling rumah awak. Habis tanam-tanaman awak dimakan dek babi, dek musuh. Kemudian datanglah seekor harimau dari sebuah tunggul yang lalaput. Habislah dimakannya yang babi tadi. Iyo apa nyinya Imam Malik ndak dicerita takwil mimpinya tu apa makna mimpinya. Rupanya biswanya engkau harus hadir ya bersama ambo untuk menemui Sidahri. Karena Sidahri itu kami tak bisa menjawab pertanyaannya loh. Itunya. Iyo poilah dengan gurunya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, umurnya masih 7 tahun. Iyo latibo di majelis yang godam 70 orang ulama dan Dahri serta pengikutnya. Dahri lah keluar dari agama Islam. Nggak mau Islam di luar gara-gara pertanyaannya itu lah di luar. Nalarawat. Sehingga bertanya lah kalian. Kalau seperti itu lah siap kalian seluruhnya 70 orang ulama olah. Kemudian Ahmad bin Hambal ini bermain-main di teras masjid. Jadi tayo ulangi pertanyaanmu wahai Dahri, diulangi pertanyaannya. Di mana Allah kini? Terdengarlah de Ahmad bin Hambal main-main di teras masjid. Di bawah terompa Imam Malik sebelah kanan, yang sebelah kiri lo tak ada kirinya di patua ke guru. Dek patua ke guru tadi, Dahri, apa yang kau menjawab? Pertanyaan engkau Dahri. Iyalah. Tayo Dahri, toka seperti itu kan? Dia tiap koba. Kalau seperti itu ulangi pertanyaanmu Dahri. Apa yang pertanyaan si Dahri? Kini saatiko di mana Allah? Dahri, aku akan balik bertanya. Engkau siapkan dulu santan Dahri, kapasu makojur Dahri dan pengikut Dahri. Bacari santan singkit cerita bang biasa boleh. Dahri, engkau melihat santan wah Dahri, ada tak minyak dalam santan tu Dahri? Coba tunjukkan kamu Dahri. Di ate tompe go, di tengah go atau di bawah? Si Dahri geleng-geleng kepala. Dah obe tompe Tuhan orang tanya ni. Sedang minyak yang ditanya, dah obe posisi dia nyara. Apalagi Tuhan yang ditanya oleh di mana Tuhan ini? Bisa lah tu ada susu contoh, ada pulau, hari ada pulau bisa lah contohan. Tapi tak dapet lewat tadi ini katanya lu tanya aku. Tapi inyo ingin menghinakan Allah, dihinainya di umur 7 tahun. Ulama banyak tadi 70 orang, tapi dikalahkan di anak ketek umur 7 tahun. Dahri, apa pertanyaan kedua Dahri? Pertanyaan kedua, apa
sebelum Allah dan apa sesudah Allah? Sonang pertanyaannya. Dari akunya tangan dari lain. Kombangan tangan dari di kombangan tangan di dari. Apa namo sebelum aku jaring kau dari? Itu tak cengeng dari apa ya namo ya? Ini tak ada loh. Di kombang lo tangan tua. Seapu namanya sesudah kelingkingmu. Tidak ada jawabannya. Dari, tahu dah engkau dari. La awalala. Yang Allah itu la awalala, tidak memiliki awal. Isam abo adonyo tahun 81. Tahun 80 ado mulai roh. Itu manusia ada awalnya dan ada akhirnya, dan matinya no beda boro dari mana. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu pertanyaannya terakhir lain. Tidak bisa dari akhir orang terakhir mati siapa? Malaikat maut. Malaikat maut tuh saking rancaan, nyo cawi surang. Tapi mau kia dari timur ke barat. Kalau tahu lah itu. Ya Tuhan, mencabut nyawa manusia dan makhluk engkau ya Allah, ndak mau mencabut nyawa lo, saking sakia. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari Ahmad bin Hanbal. Yang kini aku tanya kang lain. Apa tuh? Tanya apa kerja Allah saat ini? Dari biasa orang bertanya tuh di bawah, atau orang menjawab di hati. Biasa kan orang menjawab di hatinya. Orang bertanya kan di bawah. Tukar posisi dari ke bawah, dan kata mimbar lain. Bagian kursi. Anak ketek tadi umur 7 tahun nak. Dia kursi. Setelah dia kursi, ulang pertanyaannya. Apa jenis pertanyaannya? Apa pertanyaan tadi? Kerja Allah. Apa kerja Allah? Kerja Allah kini dari menurunkan engkau dari yang batil, turun engkau dari apa yang hak, apa yang betul. Itu di hati mimbarmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.